Saya coba akan menampilkan topik yang kedua. Jadi nanti saya akan melanjutkan materi dari Pak Anca. Saya akan apa namanya share gitu ya, share pengalaman saya gitu selama kuliah dengan Eldiru terkait dengan setting presensi dan pengisian materi pada setiap topik atau pertemuan. Nanti kita akan mungkin ya materinya sih tidak apa insya Allah tidak susah amat gitu ya karena saya kira tadi saya lihat pesertanya juga masih muda gitu ya sama seumuran gitu kayaknya. Jadi saya kira ini akan lebih mudah gitu nantinya. Baik, saya izin Pak Saiful, sebentar Pak Saiful. ya Mohon maaf, sedikit ya monggo pengumuman. Pak. Oke. Oke, Bapak-Bapak, mohon maaf ini sebelum materi dari Pak Saiful, ini perkenankan saya menyampaikan pengumuman ya. Jadi bahwa diskusi eh, pelatihan pada siang hari ini bukan pelatihan saja, tapi ini lebih ke workshop ya Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar akan mendrill. Jadi Bapak Ibu langsung mencoba nanti ya di kelas L Dirunya. Jangan sampai Bapak Ibu cuman mendengarkan saja, tapi tangannya sambil otak-atik gitu nggih. Kalaupun sambil mendengarkan gitu nggih. Jadi mengikuti paparan dari pemateri. Jadi Bapak Ibu nanti teknisnya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kelas template satu, bisa menggunakan kelas yang lama yang memang mungkin kosong tidak dipakai gitu. Silakan nanti untuk diotak-atik gitu ya. Karena kelas yang baru semester depan kan belum ada. Jadi nanti Bapak Ibu silakan membuka di My Course ya, kelas yang lama itu silakan nanti diotak-atik bisa ya di yang terutama yang masih kosong gitu, yang belum diisi. Nah, itu dipakai saja untuk latihan kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang benar-benar baru, yang kemarin-kemarin juga belum pernah punya kelas ya, nanti silakan Bapak Ibu bisa menggunakan kelas latihan di sini. Ya. Saya share di Zoom ini ya, di chat Zoom. Maaf, saya share di chat Zoom. Silakan nanti Bapak Ibu untuk klik itu, nanti akan terenroll ya, manual akan terenroll secara langsung di sini di kelas ini ya, kelas latihan Eldiru. Cuman ini sekali lagi ini mohon untuk yang Bapak Ibu yang belum sama sekali belum pernah mempunyai kelas gitu ya. Itu silakan menggunakan ini ya. Karena nanti supaya ini tidak terlalu penuh. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai kelas yang dulu kelas arsip meskipun judulnya itu kelas arsip. Nah, silakan itu dipakai saja yang masih kosong yang belum pernah diisi. Nah, itu silakan dipakai saja untuk diorek-orek ya, diedit-edit, diubah-ubah, diisi kontennya gitu ya nanti mengikuti paparan dari pemateri. Demikian ya Bapak Ibu, sudah jelas ya? Apa ada pertanyaan ini? Apa Bapak Ibu ada yang belum bisa login? Silakan untuk disampaikan. Nanti klik kemudian memasukkan passwordnya. Oh, passwordnya ini ada passwordnya ya Bapak Ibu. Passwordnya tadi di kelas ini untuk latihan ini passwordnya adalah LDRU gitu ya. Untuk key namanya apa ya? Kayak apa ya? Key roll, key pass. Key passnya itu LDRU gitu. Ketikan LDRU semua huruf kecil. Bagi yang Bapak Ibu belum belum punya kelas ya. Bagi yang sudah punya kelas, silakan mencari saja kelas yang lain. Misalkan ini Pak Abdul Malik ya, ini beliau tentunya ini belum punya, masih benar-benar baru, belum pernah punya kelas, ya. Nah, silakan nanti Bapak ini bisa menggunakan kelas ini gitu. Yang sudah punya kelas yang lama, silakan gunakan saja kelas yang lama yang belum diisi, misalkan yang kosong gitu, silakan bisa dipakai. Terima kasih. Silakan Pak Syaiful untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Eko.
Baik, ini sudah 9.25, mungkin kita mulai untuk materinya. Baik, saya mohon izin untuk share screen ya. Saya screennya satu jahitan. Baik, sudah terlihat tampilan layarnya, Bapak Ibu? Sudah terlihat. Baik, saya akan sampaikan. Saya kembali ke sini. Materi terkait. Oke. Jadi untuk sesi yang kedua ini kita akan bersama-sama belajar tentang setting presensi dan pengisian materi pada tiap topik. Saya akan sampaikan sedikit ini ya. Slide-nya mungkin tidak banyak, hanya ini saja. Nanti akan sama-sama latihan mencoba gitu ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Muhammad Saiful Alim. Saya merupakan dosen dari program studi teknik elektro dari kelas teknik. Ini mungkin email saya. Kalau mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa meng-email melalui email ini. Baik. Kemudian untuk outline-nya, jadi pada sesi kedua ini kita akan belajar ada sekitar 7. Yang pertama adalah setting presensi, menambahkan file atau slide, kemudian menambahkan file audio atau video atau YouTube, kemudian menambahkan page atau halaman, kemudian menambahkan link, kemudian setting penyelesaian aktivitas atau activity completion, dan setting restrict test. Oke. Sebentar, ini tampilannya saya tidak bisa lihat. Share video panel. Mohon izin, tampilannya sudah tampilan layar yang ada ini nggih? Ini kok nggak kelihatan ya? Mudahan sudah ya. Baik, kita kita langsung mulai saja dari setting presensi. Jadi kita langsung coba saja nih Bapak Ibu di sini. Tadi Pak Eko sudah menyampaikan bahwa beliau sudah membuatkan sebuah kelas, nih sebuah kelas. Tapi sebelum kita mulai, mungkin saya ingin apa namanya share beberapa tips and tricks gitu dalam menggunakan LDRU. Mungkin saya akan perlihatkan sedikit. Ini adalah tampilan LDRU saya. Jadi di sini Bapak Ibu lihat ada menu di atas ada beranda, ada dashboard, ada kelas saya, administratif situs. Dan ini mungkin berbeda gitu dengan tampilan Bapak Ibu, namun eh, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kemudian di pojok kiri kanan sendiri itu ada namanya mode edit. Jadi jika Bapak Ibu ingin melakukan perubahan pada kelas Bapak Ibu harus menekan tombol mode edit dulu. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di sini, saya belum tidak bisa melakukan apapun, ya, tidak bisa merubah atau menambah sesuatu. Maka kalau ingin melakukan perubahan, maka saya perlu menekan tombol menu mode edit seperti ini. Saya coba dari mana di mana? Nah ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah beberapa untuk mengganti bahasa. Jadi mungkin di sini tampilannya berbeda dengan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kebetulan settingannya adalah setting bahasa Inggris. Nah, kalau ingin Bapak Ibu merubah settingannya dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris atau sebaliknya, Bapak Ibu bisa klik gambar foto Bapak Ibu di sini, kemudian diklik, maka masuk ke dalam menu bahasa. Nah, nanti di sini ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau kita klik bahasa Inggris, maka dia akan berubah ya dalam bahasa Inggris. Kalau kita klik kembali menjadi bahasa Indonesia, maka akan menjadi kembali bahasa Indonesia. Mungkin ada beberapa tutorial atau video yang menampilkan bahasanya itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, nanti dari mungkin kalau Bapak Ibu bingung, ini menunya mana gitu. Karena biasanya menunya itu akan ditransferkan secara literal gitu. Misalnya setelan kan setting misalnya. Mungkin ada setting-setting apa bahasa-bahasa yang kebetulan settingannya itu menjadi aneh gitu bahasa bahasa Indonesianya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa rubah settingannya menjadi bahasa Inggris agar lebih mudah. Biasanya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian jika Bapak Ibu misalnya ingin melakukan ingin ngetes gitu, sebenarnya tampilan apa pada mahasiswa itu seperti apa? Bapak Ibu bisa melakukan perubahan role di sini. Jadi saat Bapak Ibu misalnya sudah melakukan apa namanya setting gitu ya atau menambahkan apa namanya kehadiran atau file atau apapun itu, kemudian memastikan apakah si student atau si mahasiswa itu bisa melihat yang Bapak Ibu setting gitu ya.
maka Bapak Ibu klik bagian profile di sini, kemudian klik bagian bawah ada switch role, atau kalau bahasa Indonesianya adalah rubah peran, seperti ini, beralih peran menjadi, ini diklik, kemudian di sini ada pilihannya. Ini mungkin menunya cukup banyak, namun kalau di Bapak Ibu biasanya seharusnya ada siswa di sini, ada tamu atau tutor. Kalau Bapak Ibu klik mahasiswa, maka nanti tampilannya adalah tampilan yang muncul di halaman mahasiswa. Seperti itu. Jadi ini akan memudahkan misalnya Bapak Ibu, saya sih sebenarnya sudah setting, tapi mahasiswanya sih sudah lihat apa sudah muncul apa belum gitu settingannya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, akan terlihat di bagian pojok di sini, ini ada siswa. Ini berarti menandakan bahwa saat ini kondisinya kelas ini, tampilan yang di sini ini adalah tampilan yang dilihat oleh siswa. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingin kembali lagi menjadi apa namanya role tadi Bapak Ibu sebagai seorang teacher atau seorang dosen, maka Bapak Ibu tinggal klik kembali ke peran normal. Maka Bapak Ibu akan kembali lagi dalam mode mode sebagai seorang dosen atau seorang teacher di sini, nah, dan bisa melakukan perubahan kembali seperti itu. Itu tadi yang kedua. Kemudian misalnya Bapak Ibu kebetulan ngecek di SIA bahwa oh saya itu mengajar sebagai apa mengajar sebagai dosen sebuah mata kuliah misalnya. Namun mata kuliah tidak muncul di Bapak Ibu. Biasanya di bagian kelas saya atau biasanya kalau bahasa Indonesia adalah sebentar saya ganti dulu bahasanya ya biar lebih ini biar mungkin Bapak Ibu. Nah, My Courses gitu ya. Kita klik di My Courses. Nah, di sini kok tidak muncul seperti itu. Saya mengajar matematika diskret misalnya. Kok nggak tetap tidak ada mata kuliah di sini? Mungkin apakah apa saya belum di enroll atau mungkin kelasnya belum muncul? Nah, Bapak Ibu bisa mencari di sini ada cari matkul atau course. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya di sini pencariannya emang agak sedikit apa ya sedikit advance gitu ya Bapak Ibu. Pencariannya agar Bapak Ibu bisa mencari mata kuliah berdasarkan prodi atau fakultas Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup ketikkan di sini misalnya karena saya dari teknik dan saya dari teknik elektro, maka kode dari teknik elektro adalah H. Depannya H itu adalah fakultas teknik dan A itu adalah teknik elektro. Jadi Bapak Ibu cukup ketikkan klik H di sini H1A0. Jadi seperti kode mahasiswa di depannya. Nah, kemudian Bapak Ibu ketikkan saja misalnya matematika diskret. Diklik search, maka nanti tampilannya adalah hanya teknik elektro saja yang muncul. Seperti itu. Ini H1A ini adalah teknik elektro. Bapak Ibu bisa mencoba apa untuk memastikan bahwa sebenarnya kelasnya ada apa enggak gitu. Kemudian untuk kode-kode seperti kode ini mungkin berbeda-beda untuk setiap fakultas atau setiap prodi. Kebetulan kalau di teknik elektro itu untuk kode misalnya H1A 0 2023 2024 adalah 1, di sini adalah tahun akademik sekarang yaitu yang semester genap, semester ganjil, maaf. Nah, untuk yang semester genapnya nanti, maka nanti kodenya ada 2. Ini berbeda-beda untuk setiap apa namanya setiap fakultas dan jurusan, Ki. Ini misalnya mungkin saya contohkan di MIPA misalnya, di fisika misalnya. Maka kodenya adalah K1C0. Maka kalau Bapak Ibu ingin kebetulan ada di prodi fisika, kemudian di fakultas MIPA, maka cukup ketikkan K1C0 misalnya. Kemudian spasi nama mata kuliahnya. Nanti akan lebih mudah gitu. Karena mungkin ada dari Bapak Ibu yang mungkin mengajar mata kuliah yang mata kuliah itu mungkin diajarkan di fakultas lain. Misalnya contohnya adalah kalau saya itu ada pemrograman misalnya. Jadi kalau saya ngetikkan pemrograman di sini pemrograman misalnya, pemrograman, maka yang muncul adalah semua mata kuliah yang kata namanya adalah pemrograman. Baik itu bahkan ada di fakultas MIPA. Dan ini kan menyulitkan kita mencari oh, kelas saya di mana gitu. Apalagi pencariannya juga cukup banyak gitu ya. Ini apa akan menampilkan 300 course gitu. Maka kalau kalau seperti ini akan menyulitkan. Nah, maka cukup ketika misalnya saya mencari di prodi saya misalnya ya H1 A0 seperti ini, klik enter, maka yang muncul hanya mata kuliah di teknik elektro saja. Nah, ini akan memudahkan Bapak Ibu mencari gitu. Ya kalau di teknik kan mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Dan di sini juga muncul mata kuliah arsip yang mata kuliah yang sebelumnya di semester sebelumnya seperti itu. Dan ini tidak terlalu banyak, hanya 36 course jadi bisa mencari seperti itu. Ini adalah beberapa tips and trick untuk Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau ada yang sudah mencoba atau sudah apa namanya mungkin baru mencoba dan apa namanya mencoba-coba gitu bisa dilakukan seperti apa bisa apa namanya mungkin menemukan tips dan trik yang lain mungkin bisa di-share di sini. Baik, mungkin saya kembali ke materi. Jadi nanti kita akan berlatih. Pertama adalah melakukan setting presensi. Tadi kelas yang tadi disampaikan oleh Pak Eko adalah kelas, saya kira namanya kelas apa ya? Tadi saya lupa sebentar.
Nama kelasnya itu adalah, nah ini diklik aja di sini. Oh, ini kembali ke sini. Saya copy link aja. Ini default saya di di Microsoft Edge soalnya. Oke, saya paste di sini. Nah, ini adalah kelas latihan Eldiru tanggal 29 Januari 2024. Jadi materi pertama adalah membuat presensi. Jadi saya akan mencontohkan gitu ya apa yang saya biasa lakukan gitu ya untuk Bapak Ibu. Jadi misalnya saya ingin sebelum tadi Pak Ance sempat menampilkan jurnal beliau kan bagus nih rapi gitu nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau ingin bentuknya ini sudah dibuatkan malah. Nah, gitu. Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan template-nya gitu ya, saya nanti akan share juga template-nya. Sebetulnya Bapak Ibu bisa template-nya, kebetulan template-nya dalam bentuk HTML. Nanti saya akan kopikan, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini saya kopikan saja. Nanti saya akan share ke Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini saya ingin mengedit topik 2, saya klik di sini. Jadi ada menu edit di sini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan perubahan di kelas Bapak Ibu, jangan lupa untuk klik edit mode di sini. Jadi, kalau tidak tidak mengklik edit mode maka tidak akan muncul untuk settingannya. Maka klik di edit mode di sini, maka akan berubah. Kemudian ada setiap topik itu akan muncul titik 3 seperti ini. Cukup diklik edit. Nah, maka akan muncul menunya. Nah, karena Bapak Ibu ingin melakukan perubahan edit pada topik, maka klik edit topik di sini. Kemudian di sini ada tanda seperti tanda anak ke bawah, dia akan menunjukkan tombol-tombol tambahan. Cukup diklik seperti ini. Dan kemudian ke sebelah kanan ada tombol seperti kurung siku. Ini diklik HTML tulisannya. Nah, kemudian copy paste dari kode yang nanti saya akan share ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat tampilan seperti apa, ini tombol ini diklik lagi. Nah, maka akan seperti ini tampilannya. Nah, ini akan memudahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Anca bahwa kalau misalnya kelas ini akan dijadikan sebagai bukti di BKD. Bapak Ibu nanti tampilannya akan rapi dan ini akan memudahkan bahwa pertemuan 1 dosennya saya atau nanti pertemuan 2 dosennya adalah tim teachingnya. Kemudian materinya juga Bapak Ibu tinggal edit aja di sini. Misal rubah adalah misalnya pendahuluan misalnya. Ya seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa Bapak Ibu edit RTS misalnya. Kemudian pengenalan misalnya. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, jangan lupa untuk klik save. Save change gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya simpan seperti itu. Maka nanti di topik kedua akan berubah dan akan muncul tampilan yang jurnal yang tadi seperti Pak Aca sampaikan. Nanti kalau mungkin ingin yang punya Pak Ancan, saya juga akan saya akan kopikan HTML-nya, ya. Ini juga sudah nanti saya akan kopikan. Kalau Pak Ibu ingin, ini sebenarnya memudahkan. Nah, nanti kalau misalnya, saya harus copy paste, mungkin apa ya, ya males gitu ya bahasanya, gitu. Ya, tinggal diduplikat aja. Jadi kita bisa melakukan duplikat ke template ininya, topiknya. Oops, maaf. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin topiknya itu sebentar, saya kalau nggak salah ada ininya ya, topiknya harus di copy. No, berarti nggak bisa. Oke, nah mohon maaf, kita nggak bisa di copy topiknya. Namun kalau Bapak Ibu ingin melakukan penambahan jurnal gitu ya, jurnal perkuliahan, cukup seperti tadi. Jadi klik bagian titik 3 di pojok kanan untuk di setiap topik nih, seperti ini. Kemudian di topik, nah tinggal di copy di bagian HTML-nya. Nah, seperti ini. Cukup, kemudian disimpan. Nanti dibuka saja. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ingin merubah nama topiknya, misalnya adalah pendahuluan, ini juga bisa seperti ini. Seperti itu. Ini akan memudahkan, misalnya nanti setahu saya biasanya yang melakukan pengecekan ini adalah dari Bapendik. Ini memastikan bahwa dosen ini kuliah apa tidak gitu misalnya. Atau mungkin eh, ada orang lain yang ingin melakukan pengecekan bahwa dosennya siapa pada pertemuan hari ini misalnya. Itu bisa cek seperti ini. Makanya akan memudahkan nanti kalau ada yang mau dijadikan sebagai bukti gitu ya, sebagai bukti perkuliahan seperti itu. Baik, oke. Kemudian ya tadi kembali ke presensi. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan presensi, jadi ini saya akan mencontohkan yang paling sederhana. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan presensi, cukup klik di sini ada Add Activity atau Resource. Cukup diklik, maka akan muncul menu di sini cukup banyak.
Tampilan juga akan berbeda. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia, nanti bentuknya tulisannya adalah kehadiran kalau tidak salah. Untuk di sini ada dua tab, aktivitas dan resource. Kalau resource itu biasanya adalah materi biasanya buku, file, folder atau Google Meet misalnya, atau label atau page atau URL. Nah, untuk aktivitas itu cukup banyak. Di sini ada assignment, itu biasanya digunakan untuk tugas atau ada attendance. Kemudian ada beberapa apa namanya aktivitas yang lain. Namun biasanya untuk sebuah kelas yang umum itu biasanya biasanya akan menggunakan assignment, assignment, kemudian attendance, kemudian quiz atau peer assessment kalau ingin menilai teman sejawat misalnya. Biasanya itu yang sering digunakan. Yang lainnya kalau Bapak Ibu ingin apa namanya ngulik lagi bisa gitu. Nah, di sini saya ingin menambahkan attendance atau daftar hadir. Maka klik attendance di sini. Nah, di sini ada beberapa menu. Kalau Bapak Ibu ingin apa namanya expand gitu ya, ingin menampilkan semua menu, ada klik di sini ada expand all. Atau di sini kalau bahasa Indonesianya kalau tidak salah itu tampilkan semua ya, perluas semua. Ya, diklik gitu. Diklik. Nah, nanti maka akan terbuka semua settingannya. Nah, baik, misalnya saya ingin menambahkan, jadi untuk mengisi kehadiran, jadi mengisi kehadiran itu nama itu adalah wajib. Jadi dia ada tanda merah di sini, makanya harus wajib diisi seperti itu. Kalau yang lainnya tidak harus diisi, namun kalau nanti nanti akan merambah ke beberapa settingan. Tapi nanti saya akan jelaskan perlahan-lahan. Jadi umumnya kalau saya misalnya pertemuan pertama, saya akan menuliskan seperti ini pertemuan satu misalnya daftar hadir misalnya, seperti ini. Jadi mudah mahasiswa mencari misalnya. Seperti ini. Ini cukup seperti ini maka sudah bisa disimpan dan tampilkan. Maka akan muncul kehadiran di sini. Kalau Bapak Ibu melihat di kelas yang tadi di LDRU, nih, kelas yang pelatihan LDRU juga ada apa namanya untuk kehadiran ya, kehadiran materi pertama dan kehadiran materi kedua. Nah, di sini belum selesai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik di sini, maka di sini masih kosong sesinya. Nah, untuk menambahkan sesi, cukup klik tambah sesi, tambahkan sesi di sini. Nah, misalnya Bapak Ibu nanti akan kuliah di jam 1 misalnya, maka jam 13 dan akan selesai di jam 15 karena mungkin 3 SKS ya, 15.40 ya kalau nggak salah ya. Nanti mungkin dicek lagi. Ya, 15.40 misalnya 2 jam setengah, 2 jam ya setengah. Nah, cukup seperti ini maka mahasiswa sudah bisa melakukan absen. Klik tambahkan di sini. Uts. Hmm. Oh, kelasnya. Oke, ini kelasnya kayaknya settingan kelasnya dia belum ini. Sebentar, saya setting dulu kelasnya. Oh ya, kelasnya ini belum disetting. Januari 30. Oh, ini di kelas dibukanya besok. Saya mundurkan izin Pak Eko, saya mundurkan jamnya, tak apa harinya. Jadi kalau Bapak Ibu muncul seperti tadi, berarti kelasnya itu belum dibuka sebetulnya. Jadi saya bikin jadwal apa namanya kuliah hari ini tapi kelasnya belum dibuka, maka akan muncul error seperti tadi. Jadi saya izin mundurkan tanggalnya. Ini kelasnya kan tanggal 30 ya, itu kan besok sebetulnya. Jadi saya mundurkan tanggal 28. Ini saya simpan. Ini kayaknya Bapak Ibu harusnya bisa mengubah settingan ini ya kalau nggak salah. Tapi nanti dicek lagi. Baik, saya klik lagi. Tambahkan sesi di sini. Nah, kemudian, nah ini tanggal 12. Jadi kelas itu, jadi kita tidak bisa membuat resource atau aktivitas sebelum kelas itu dibuka. Seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu kalau misalnya tadi muncul error seperti tadi, berarti dipastikan bahwa kelasnya memang sudah dibuka seperti itu. Jadi setahu saya harusnya waktu kelas itu dari Asia harusnya sudah terbuka. Jadi tanggal berapa, maka Bapak Ibu sudah siap menggunakan bahasa seperti itu. Ini karena ini untuk latihan, nih. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Saya tinggal setting jamnya, saya jam 1 sampai jam 15.40. Kalau Bapak Ibu mungkin terburu-buru, cukup setting seperti ini sudah bisa mahasiswa melakukan mengisi daftar hadir. Nah, seperti ini. Jadi untuk memastikan bahwa si mahasiswa itu melihat atau tidak, maka cukup klik tadi ya Bapak Ibu, beralih peran menjadi siswa. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini di halamannya siswa. Maka nanti mahasiswa jam 1 gitu ya. Nah, ini karena ini belum dibuka karena nanti dia hanya bisa absen pada jam 1 sampai jam 3.40, maka ini belum bisa absen. Nah,
Kita akan rubah settingannya agar kita bisa mencoba ya, mencoba absen gitu nggih. Saya maaf ngekliknya ke situ terus. Saya coba edit lagi di sini. Sekarang sudah jam 9.45, mungkin saya rubah menjadi 9.30. Kita buka di awal nih. Nah, sampai jam 15.40. Kita simpan perubahannya, kita lihat lagi, kita klik di sini ya biar tampilan. Nah, kita klik lagi di sini pojok beralih peran menjadi siswa. Nah, kita klik di sini pertemuan satu daftar hadir. Nah, kita bisa melakukan jadi mahasiswa sudah bisa melakukan ajukan kehadiran. Nanti mahasiswa tinggal klik. Nah, nanti dia harus pilih ini. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah sampaikan ke mahasiswanya. Kadang-kadang mahasiswa juga kelewatan. Jadi mahasiswa tidak tidak ngeklik salah satu dari sini. Apa yang terjadi kalau tidak ngeklik maka disimpannya adalah dianggapnya absen, itu tidak mengisi. Nah, ini biasa dibutuhkan, tapi kadang-kadang kayaknya bisa bisa disimpan enggak gitu kalau nggak salah. Sering kejadian seperti itu kalau di saya. Saya juga agak bingung. Padahal itu harus harus diisi. Nah, ini sudah mengisi bahwa dia izin tugas. Ini tadi karena saya izin tugas ya. Ini mungkin saya hapus aja kali ya sebentar. Saya edit lagi saja. Saya kembali lagi ke ini karena saya sebagai seorang siswa, saya kembali ke normal ke ini normal. Nah, kalau sudah ada yang mengisi data hadir, maka akan muncul tanda tanda panah ke atas. Jadi di sini bisa ada ubah kehadiran. Biasanya nanti ada siswa yang Pak saya lupa absen Pak gitu. Tolong Pak, tolong absennya diisikan gitu gitu. Nanti itu biasanya nanti Bapak Ibu harus ngecek ini di sini. Ini kebetulan karena siswanya ini nggak muncul di sini ya. Misalnya harus sebagai siswa. Saya itu kebetulan belum jadi apa ya namanya orang apa di sini. Sebentar, saya harus enroll dulu nih. Saya saya kalau nah ini kalau Bapak Ibu ingin mencari mengenroll sebagai ini sendiri nih. Bisa seperti ini. Saya set saya sebagai aduh ini kalau di saya banyak di settingannya mohon maaf. Saya jadi editing teacher aja tambahkan ya. Nah, kebetulan saya tadi tidak. Nah, harusnya nama saya sudah muncul. Kalau tidak muncul, cukup di refresh ya Bapak Ibu. Belum muncul juga. Harusnya sudah ada ini. Nah, ini sudah ada. Muhammad Syafrin sebagai seorang editing teacher. Apa aku? Oke, ini untuk mengisi data hadir. Jadi data hadir cukup seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memastikan bahwa ini yang hadir siapa gitu ya. Nah, kalau misalnya contohnya saya tadi ya mengisi tadi misalnya posisinya adalah ini kayaknya saya harus coba daftar apa ya mengisi data dari kayaknya. Coba saya sebagai siswa, saya setting lagi, saya beralih pesan alih peran menjadi siswa. Oh, ini saya sudah izin ini ya izin tugas. Kayaknya saya harus hapus dulu daftar hadirnya. Sebentar, saya kembali lagi. Ups, kebiasaan ke situ. Maaf, nah ini. Saya rubah dulu settingannya. Ya tadi sudah ada daftar hadir kehadirannya. Nah ini kalau ingin mengulang lagi nih Bapak Ibu. Kalau misalnya tadi salah misalnya, ini Bapak Ibu bisa hapus di sini. Ada hapus sesi, cukup diklik, maka kita bisa hapus. Nah seperti ini. Ini untuk yang satu sesi ya Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu ingin ada beberapa skenario. Kalau biasanya kalau saya biasanya untuk setiap pertemuan atau setiap topik itu akan bikin satu daftar hadir. Saya mungkin contohkan di kelas saya itu misalnya jadi kalau yang di saya itu misalnya contohnya yang ini Internet of Things. Jadi untuk setiap ininya, jadi setiap topiknya atau setiap pertemuannya, maka saya akan membuat kehadiran kehadirannya gitu masing satu. Atau Bapak Ibu kalau misalnya nggak usah seperti inilah capek gitu ya misalnya mau bikin yang ini saja gitu bermultiple sesi juga bisa. Oke, kembali lagi ke tadi. Cukup tambahkan sesi di sini. Nah, di sini kemudian ada pilihan menu multi sesi. Jadi ulangi sesi di atas sebagai berikut. Misalnya Bapak Ibu setting hari ini hari Senin tanggal 29 dari jam 9 sampai jam 10 misalnya. Maka ulangi kita ada beberapa settingan di sini ulangi pada, ulangi setiap dan ulangi sampai. Jadi kalau ulangin pada di sini Bapak Ibu bisa setting bahwa setiap hari kuliah nih misalnya. Maka disetting semuanya. Namun misalnya kalau biasanya kalau jadwal perkuliahan itu kan hari Senin saja, hari Selasa hari Selasa saja. Maka kita cukup setting di misalnya karena ini hari Senin maka klik hari Senin saja.
Kemudian ini Bapak Ibu bisa ulangi misalnya 14 pertemuan maka atau sekali 16 karena sekaligus dengan UAS atau UTS misalnya. Maka cukup tulis 16. Nah, tanggal di sini Bapak Ibu bisa setting sampai tanggal berapa gitu. Ulangi sampai tanggal berapa. Nah, biasanya kalau 16 minggu itu berarti harus ngitung gitu. Ini harus ngitung dari 16. Sebentar saya ngitung dulu 16 1 2. Saya setting saja di bulan Juli gitu nih. Seperti ini. Kemudian saya tambahkan gitu. Ini cukup disetting. Jadi jangan lupa kalau ingin multi sesi yang di atas pun harus disetting dulu. Jadi kalau multi sesi tapi di sini tidak disetting maka nanti tidak muncul. Nah, bagaimana kalau multi sesi kita tambahkan maka nanti akan muncul sesi seperti ini. Ada dua sesi. Ini yang 29 ini bisa diklik seperti ini. Sebentar, ini kalau tampilannya jadi harusnya, oh, jadi kayaknya settingannya belum selesai ya. Sebentar. Ini sampai jam 10. Sebentar saya kembali lagi. Ini settingan 20 Mei. Oh, ini tidak tidak diulang-ulang kayaknya. Sebentar. Saya ulangi saja. Saya ulangi saja. Baik, kita ulang saja. Ini saya hapus dulu. Tadi kayaknya banyak ininya tindakannya. Ini bisa kalau Bapak Ibu ingin misalnya salah buat gitu ya, salah buat setting, Bapak Ibu bisa klik bagian kanan ini ada tanda centang, klik hapus misalnya ya. Kemudian oke gitu. Ini bisa dihapus semuanya. Mohon maaf tadi kayaknya tadi saya salah setting ininya, salah setting multi sesinya. Baik, kita ulang lagi, tambahkan sesi gitu nggih, jam 9 misalnya sampai jam saya tambahkan sampai jam 2 misalnya. Ulangi sesi di atas di hari Senin saja, ulangi setiap mohon maaf. Tadi saya settingnya 16 minggu nggih. Maksudnya adalah ulangi setiap. Kalau ulangi satu berarti setiap minggu maka settingnya adalah 1 mingguan. Maka di satu minggu misalnya. Kalau Bapak Ibu maksudnya ingin mengulang itu per 2 minggu, maka klik 2 minggu. Jadi misalnya tanggal hari ini tanggal 29, maka nanti akan muncul lagi daftar hadirnya di tanggal 12. Kalau 2 minggu seperti ini. Nah, kalau ini di setting satu gitu ya, satu, maka akan muncul di tanggal 5. Seperti itu. Mohon maaf tadi saya salah setting. Nah, ini diulangi sampai, nah saya akan buat setting ini sampai dengan, nah ini maksudnya endingnya adalah di sampai ulangi sampainya. Jadi misalnya 16 minggu nih. Berarti kita hitung dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai tanggal 6 Mei berarti ini. Kita klik tanggal 6 Mei di sini. Seperti ini. Nah, berarti ini dicek oke, ini mungkin harus lebih ini ya, apa lebih hati-hati mau salah setting gitu. Oke. Oke, ini cukup. Jadi kalau ingin melakukan monetisasi seperti ini, maka tinggal klik tambahkan, maka nanti akan muncul sebanyak 15 kali. Tadi sebenarnya salah tambah satu lagi 1 minggu nih. Nanti bisa tambahkan sendiri. Nah, kalau seperti ini, maka Bapak Ibu tidak perlu membuat daftar hadir lagi di pertemuan berikutnya karena sudah muncul. Jadi hanya akan muncul di topik yang pertama, topik pendahuluan. Jadi daftarnya di sini. Nanti mungkin untuk tidak membuat membuat bingung mahasiswanya, mungkin namanya adalah daftar hadir 1 semester misalnya. Atau namanya silakan Bapak Ibu bisa di setting sendiri gitu namanya. Jadi kalau seperti ini nanti ya mahasiswa juga hanya bisa absen sesuai dengan tanggalnya saja. Kalau Bapak ingin ngecek memastikan bahwa sebenarnya sudah betul apa belum, seperti tadi, klik kita rubah dulu alih peran menjadi siswa. Nah, ini diklik. Nah, maka yang lain tidak bisa diisi karena ya belum waktunya gitu nih. Nah, karena sudah bisa diisi, kita bisa ajukan hadiah. Ini bisa nggak ya? Nah, ini harus bisa. Dulu itu kalau tidak salah masih sempat bisa gitu, tapi harusnya sekarang sudah di setting ini. Nah, pastikan ya karena ini nggak anu ya sudah ini harusnya sudah aman jadi nggak mungkin ada mahasiswa bilang "Pak, saya lupa absen tadi, maksudnya lupa setting kalau di sini settingan." Nah, kalau mahasiswanya nggak mengisi data hadir, berarti memang mahasiswanya aja yang malas mungkin seperti itu. Kita klik hadir di sini, siman kehadiran. Maka statusnya adalah hadir, poinnya adalah 2. Poin ini bisa digunakan kalau Bapak Ibu menggunakan data hadir sebagai penilaian, misalnya bisa seperti itu.
Nanti saya kita coba setting lagi gitu nih Bapak Ibu kalau mungkin ingin melihat. Tadi kebetulan kalau Bapak Ibu lihat, jadi ini adalah kalau mau men-setting daftar hadir secara nol apa ya umum gitu ya, maksudnya cepat langsung bikin. Nah, itu bisa seperti ini. Kita kembali ke peran biasa gitu nih, peran biasa sebagai seorang dosen. Maka kalau kita lihat di sini daftar hadir ya sudah ada yang dapat mengisi daftar hadir. Nah, cuma karena itu adalah siswa ya, jadi karena dia hanya setting sebagai siswa saya, maksudnya maka saya tidak akan muncul di sini gitu, tidak muncul. Sepertinya kebetulan di sini ini semuanya adalah teacher kayaknya ya. Oh ya tutor, ya, tutor. Jadi ini nggak akan muncul. Saya juga karena editing teacher, jadi tidak akan muncul di situ, kecuali kalau saya siswa. Seperti itu. Baik, ini untuk yang paling mudah gitu ya, setting paling mudah Bapak Ibu. Jadi cepat langsung selesai gitu, bisa langsung jadi. Nah, kemudian berikutnya, kalau Bapak Ibu ingin melihat biasanya juga ada laporan gitu. Nggih. Kalau laporan, kalau misalnya PKD itu biasanya ada laporan daftar hadir, bisa klik laporan di sini. Nah, di sini ada ringkasnya, jadi laporan ringkas, jadi mahasiswanya di pertemuan berapa hadir apa tidak, ini bisa dilihat dari sini. Nah, ini biasanya juga kalau tidak salah digunakan di PKD kalau nggak salah. Jadi untuk apa daftar hadir di setiap pertemuan, bisa seperti itu. Nah, nah ada sedikit apa namanya tidak nyamannya kalau menggunakan yang multisesi. Yang pertama adalah Bapak Ibu tidak bisa menggunakan kehadiran ini sebagai syarat dalam pelaksanaan atau aktivitas tertentu biasanya. Jadi kalau dia muncul dari satu di sini, jadi tidak bisa jadi syarat. Nanti mungkin ada materi yang menyampaikan itu nanti kalau tidak salah dengan Pak Mulki atau Pak Eko kalau nggak salah nanti seperti itu. Jadi sebetulnya kalau saran saya sih saran saya selama ini adalah ya setting kehadirannya di setiap topik atau setiap pertemuan akan lebih apa namanya lebih enak gitu. Kalau menurut saya sih lebih enak. Tapi kembali lagi ke preferensi bagi Bapak Ibu gitu ya ingin men-setting seperti apa. Seperti itu. Ini untuk settingan yang presensi tadi sudah nggih. Nah, kemudian selanjutnya adalah menambahkan file atau slide. Nah, tadi pasangannya mana ya? Ini kebanyakan ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan slide, jangan lupa masuk ke mode edit nih. Nah, di mode edit. Untuk menambah slide biasanya kalau saya adalah tambahkan aktivitas atau sumber di sini. Di sini ada sumber. Nah, biasanya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin mengupload file, saya mungkin contohkan materi kuliah saya gitu ya. Di sini ada saya ingin mengupload materi apa gitu ya dari basis data gitu ya. Ini ada mata kuliah kuliah sebentar saya cari file dulu yang bisa dijadikan contoh upload gitu nih. Nah contoh ini besar sekali yang kecil aja. Oke, baik, saya ingin mengupload file gitu atau materi atau apa namanya materi kuliah gitu ya, jadi kan untuk menambahkan file atau slide gitu nih. Kalau Bapak Ibu menggunakan file X apa namanya PPT gitu ya, bisa upload seperti ini, bisa upload seperti ini. Klik tadi, nah di sini, ya berkas, diklik berkasnya, klik berkas, kemudian namakan misalnya bahan ajar misalnya. Bahan ajar. Kemudian deskripsinya boleh silahkan ini bahan ajar misalnya. Ini nanti akan muncul di depan. Nah kemudian di sini ada pilih berkas, tinggal upload berkasnya saja, tambah misalnya. Kemudian choose file, nanti akan diarahkan ke mana posisinya seperti itu. Jadi karena saya di sini, kemudian di course, misalnya, nah ini ada yang kecil materinya, kecil-kecil. Nah ini, misalnya saya akan mengupload materi tadi. Saat ini adalah bentuknya PPT apa PPT ini, PowerPoint ini, ini PPT ini. Kita open, kita unggah berkas ini. Setahu saya biasanya ada batasan untuk Bapak Ibu upload. Cuma biasanya juga mahasiswa kadang-kadang karena internetnya juga terbatas gitu ya. Jadi biasanya saya bikinnya kecil-kecil gitu. Kalau Bapak Ibu tidak ingin mengupload yang PPT ya biasanya biar nggak bisa diedit ya biasanya ngupload yang file PDF. Ya, PDF juga bisa. Oke, saya selesaikan ini dulu. Di sini saya upload file PPT, kemudian di sini ada settingan otomatis, ya, ada otomatis, ada ditanam, ada dipaksa unduh, buka atau dalam sembulan. Ini bahasanya emang agak aneh gitu kalau pakai bahasa Indonesia. Saya setting aja bahasa Inggris tinggi. Ya, ini live. Kalau di live berarti dia ngulangi lagi, gitu. Jadi Bapak Ibu perlu hati-hati.
Jadi ada beberapa settingan yang dia otomatis disimpan. Jadi seperti ini, draft version, the stack was automatically restored. Jadi ada beberapa yang disimpan gitu. Jadi si servernya dia akan otomatis menyimpan beberapa ini. Jadi tapi tetap kalau saran saya sih kalau sudah simpan upload sekedar langsung di apa ya di save gitu ya. Seperti itu. Saya ulangi lagi tadi upload filenya, saya upload yang PDF aja ya lebih kecil. Upload this file. Bapak Ibu sebetulnya bisa upload lebih dari satu. Setahu saya bisa lebih dari satu. Nah, seperti ini. Ini untuk upload filenya. Nah, untuk settingan yang lain, kalau Bapak Ibu expand di sini kan banyak sekali settingan. Ini nanti mungkin tidak ini nggih, apa namanya, saya sampaikan terlalu detail, nanti mungkin waktunya nggak akan cukup. Tapi kalau kalau cuma untuk upload saja, cukup seperti ini tanpa mengubah setting apapun. Kemudian cukup klik simpan dan tampilkan. Maka sudah muncul di sini ada bahan ajar. Kalau kita klik di sini, nanti bisa langsung download. Nanti di sini akan otomatis ke download dua-duanya kalau tidak salah. Atau oh, enggak, kalau ini enggak. Ini satu file saja, mohon maaf. Jadi file yang atas saja yang ter ya, hanya file ini saja. Nah, kalau Bapak Ibu ingin bentuknya adalah dua file seperti ini, maka perlu bikin sebuah folder. Materi misalnya di sini, di create folder. Nah, ini dimasukkan ke sini. Bisa nggak ini? Bisa nggak ya? Sebentar. Oh, enggak. Harus di drag lagi ternyata. Ya, tidak bisa. Coba kita simpan. Kalau ada error ini di apa? Di continue saja ya, Bu. Tidak perlu di ini. Nah, oh tidak muncul. Baik, yang ini tidak, kalau bahan ajar seperti ini, dia hanya mendownload satu file saja. Dan file yang di-download itu adalah file yang paling atas. Seperti itu. Oke, ini kita hapus aja. Ya, Bapak Ibu, kita hapus. Hapusnya dari sini, delete. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kalau misalnya mau file ada dua, ya mungkin bisa seperti ini, saya delete dulu. Ya. Kalau misalnya ada filenya banyak gitu nih, satu dalam satu pertemuan itu filenya nggak cuma satu, banyak filenya. Maka cukup create folder di sini, materi. Nah, kemudian diklik di sini. Nah, kemudian ini bisa drag and drop atau langsung add. Ya, seperti ini juga bisa. Misalnya di sini kita open, disimpan, ya upload. Oh, dia munculnya nggak di sini. Ah, sudah di materi. Oke. Kemudian pilih lagi misalnya Bapak Ibu file PDF-nya misalnya. Ya dua-duanya gitu ya. Itu juga bisa. Nah, setelah itu sudah selesai seperti ini, tinggal save dan display aja. Ini ada continuous nanti ini biarkan saja. Nah, dia otomatis tersimpan. Ups. Nah, kalau diklik sama saja. Dia akan otomatis tersimpan. Ini terdownload. Dan kalau yang file seperti ini dia hanya satu file, jadi tidak tidak bisa beberapa file. Nah, kalau yang beberapa file itu nanti akan saya sampaikan sebentar. Ini saya hapus aja kayaknya otomatis nyimpan di saya. Ini juga settingan dari browsernya juga pengaruh kadang-kadang. Ini saya hapus aja, dihapus. Kemudian yang foldernya saya hapus juga. Oke. Oke, kita ulang lagi. Ini untuk kita misalnya kita upload satu file nih, satu file biasa sama seperti ini. Klik PPT atau PPT. Nah, ini. Kita upload. Ini seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tampilan atau ya atau appearance gitu ya. Di sini ada automatic atau ada embed, ada force download, ada open atau di pop. Kalau Bapak Ibu tidak mau otomatis seperti tadi ya. Kalau diklik dia akan download gitu. Atau di sini ada embed. Kalau di embed ini kita lihat saya agak lupa ini karena itu gimana. Sebentar. Oh, bentuknya seperti ini. Maka akan muncul. Cuma karena akan muncul di sini kadang-kadang error seperti ini nih. Akan muncul seperti ini error. Kalau saran saya sih mending langsung download aja. Jadi kalau ada apa mahasiswa akan mau download ya klik dia akan langsung download seperti itu. Nah, ini kalau dia bentuknya embed maka dia akan ditampilkan di halaman tersebut. Ya, jadi waktu download dia akan menampilkan juga. Klik maka akan menampilkan di sini. Cuma ini nggak nampil gitu. Kemudian kalau kita gunakan settingan yang force download, ini juga sama, dia akan otomatis download. Ini agak ya langsung otomatis download. Jadi kalau kita klik, dia akan otomatis download. Jadi, seperti itu. Nah, ini untuk yang file.
Kalau misalnya, oh susah filenya, kalau tadi kan tidak bisa pakai ini, tidak bisa banyak file, maka ya kalau mau bikin beberapa file ya tinggal di copy apa, bikin aktivitas baru lagi ya, menambahkan aktivitas atau resource gitu misalnya, file baru seperti itu. Atau pakai eh, resource folder. Nah, kalau ini yang untuk bisa lebih lebih dari satu file seperti itu. Misalnya di sini materi, deskripsinya adalah materi misalnya, teman filenya di sini tertambahkan. Oke. Misalnya di sini adalah PPT-nya pertemuan satu, kita upload, kemudian kita tambah lagi file PDF-nya misalnya, kita upload. Maka di sini ada dua file. Nah, di sini ada settingan bahwa show show folder expand, kemudian show download folder button, dan force download of files. Ini bisa dalam satu halaman, ini bisa halaman terpisah. Jadi kalau saya akan tampilkan yang halaman terpisah, nih, saya simpan dulu. Nah, ini apa filenya itu ada di dalam ini, di dalam folder ini. Diklik dulu, maka akan muncul dua di seperti ini. Nah, kalau biar mungkin daripada susah gitu ya, harus masuk, diklik dan masuk, Bapak Ibu bisa setting tadi. Di sini kita kembali ke settingnya. Di bagian, nah ini, jangan di on separate page, tapi yang di inline with cross page. Kalau di sini nanti akan muncul di halaman yang sama. Ini di continue saja, seperti ini. Nah, akan muncul di halaman yang sama. Seperti itu. Ini akan lebih mudah, apa namanya, memudahkan kalau misalnya siswa mau download langsung gitu, bisa seperti itu. Oke, ini untuk yang upload file. Upload file. Kemudian apa lagi? Nah, untuk menambahkan file audio atau video atau YouTube nih, ini juga sama, ya, sama. Jadi kalau misalnya mau YouTube, kita coba YouTube nih. Sebetulnya Eldiru tuh juga punya tutorial dia ini. Cuma saya bisa muncul nggak di sini ya? Sebentar. Oh, nggak muncul. Eldiru. Nah, dari Eldiru. Nah, ini. Eldiru itu juga ada tutorialnya. Kalau bisa Bapak Ibu mau melihat beberapa tutorial di sini juga ada sebetulnya. Misalnya saya ingin menambahkan file YouTube misalnya gitu, misalnya atau menambahkan linknya gitu ya, menambahkan linknya misalnya. Maka Ibu bisa tinggal klik di sini. Misalnya contohnya adalah ini. Ini kebetulan video Assalamualaikum yang dia warahmatullahi wabarakatuh. upload Pak Bapak Anca Ibu, beberapa kita hari akan yang lalu, menelusuri 4 hari yang lalu. desain pembelajaran Di sini ada RSOB dan bagaimana implementasinya di nah Eldiru. di sini ada klik. Sebelum kita memulai, kita harus mempunyai dulu dokumen kurikulum seperti yang ada di sini. Nah, ini adalah contoh dokumen Bapak Ibu kurikulum. kalau ingin Biasanya kita punya menempelkan CPL, kalau apa di sini namanya di materi PIP ada terkait CPL 1 sampai misalnya Bapak Ibu 11, menemukan video dan YouTube gitu kita ya terkait petakan dengan semua materi mata Bapak Ibu kuliah itu ya, di sini berkontribusi terhadap CPL videonya yang mana. ada Di klik sini tombol misalkan share, sebagai contoh ini ada ada embed, mata kita kuliah diklik. algoritma dan Nah, ini nanti bisa dipakai. Kita gunakan ini di copy seperti ini. Kita kembali lagi ke birunya tadi. Nah, misalnya seperti ini. Bapak Ibu ingin menambahkan di misalnya, oh ini harusnya di halaman dulu nih, mungkin halaman dulu ya. Saya coba contohkan kalau dia nampilnya di ini, di apa namanya, di deskripsi suatu materi misalnya. Muncul di sini, jadi munculnya di sini. Sebentar. Kalau salah dia harus ulang untuk ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin menampilkan video YouTube di sini, maka Bapak Ibu harus masuk ke halaman yang namanya HTML. Jadi seperti tadi yang ingin apa namanya dalam bentuk biar bikin jurnal yang rapi seperti tadi. Nah, ini tinggal diklik. Nah, maka akan muncul videonya di sini. Kemudian tinggal disimpan. Ini muncul error seperti ini, biarkan saja. Ini belum ditampilkan ya. Mohon maaf. Jangan lupa untuk menampilkan display description-nya. Jadi kalau nggak ada description-nya nanti apa udah dicentang maka nggak akan muncul. Ya, kemudian disimpan. Nah, kita klik lagi di sini. Nah, akan muncul di sini. Ini bahan ajar, ini videonya misalnya. Jadi materinya dari YouTube file ini dan videonya ini juga bisa seperti itu. Nah, kalau ingin menambahkan audio itu juga sama. Jadi misalnya Bapak Ibu, ini saya nggak ada contohnya sebetulnya. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya punya audio gitu ya, rekaman apapun yang ditaruh di internet, kalau ingin apa ya menaruh di halaman Eldiru cukup seperti tadi. Nah, ini mungkin materinya urutannya harusnya nambahkan link dulu sebenarnya. Page dulu. Nambah page dulu. Oke, ini ya audio atau YouTube sama nih. Berarti cukup kopikan saja link embednya. Ya, tadi yang embednya. Ini kalau diklik juga langsung play.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan menelusuri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ternyata rajin bikin video, kemudian ini mahasiswanya biar bisa belajar nanti di rumah, video tampilkan di sini, tampilkan di sini. Ya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menambahkan halaman atau page. Nah, untuk menambahkan halaman atau page itu bisa melalui sini juga sama, activity atau resource. Ini ada resource. Sini ada page. Jadi barengan nih Bapak Ibu, ada page, ada URL. Jadi ini ada page atau ada URL. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin berbagi URL atau berbagi link gitu ya dengan mahasiswa, klik URL. Kalau ingin menambahkan suatu halaman baru, misalnya videonya yang ditampilkan di halaman halaman yang lain misalnya, bisa pakai page. Kita dulu coba dulu yang page dulu nih, diklik yang page. Misalnya video YouTube. Nah, yang tadi, misalnya kan saya masih punya link yang tadi nih, link embed. Nah, saya tampil di sini. Di sini page kontennya misalnya tonton video ini. Seperti ini misalnya. Kemudian simpan. Maka kalau kita klik video halamannya, oh ini nggak muncul ya. Oh berarti dia nggak muncul. Oh mohon maaf, nempelnya harus di atasnya. Sorry, sorry, mohon maaf. Ini description-nya karena nggak muncul gitu. Ya, apa namanya, embednya harusnya di bawah. Ini description kayak kebiasaan saya naruh di sini biasanya. Nah, di kontennya nih Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi kontennya. Nah, sorry. Nah, seperti ini. Nah, ini dihapus aja karena ini deskripsi. Nah, seperti ini. Di konten, Bapak Ibu bisa menambahkan apapun itu, halaman, link, kemudian materi, atau file juga bisa kalau nggak salah. Di sini juga ada pilihannya, menambahkan gambar, atau misalnya Bapak Ibu mau copy paste gambar pun bisa sebetulnya. Misalnya seperti ini. Misalnya pakai ini, snipping tool, misalnya saya mau menambahkan ini gitu ya. Saya copy, apa namanya, nah ini. Nah ini mau saya copy, paste di sini, ini juga muncul. Seperti itu. Nah, halamannya juga. Jadi kalau misalnya mau tampilkan gambar gitu, itu juga bisa langsung bisa seperti itu. Atau mau insert video itu juga bisa di sini source-nya. Tapi kalau saran saya sih paling mudah yang seperti yang tadi Bapak Ibu. Kalau ini kan ada settingnya dan settingannya mungkin cukup ribet. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan yang video dari YouTube itu akan lebih mudah. Cukup copy paste tadi dari ininya saja. Jadi kalau yang YouTube misalnya di sini biasanya ada tombol share dan pilih tombol embed. Nah, di sini. Nah, nanti di sini tinggal copy aja, nggak perlu ada edit lagi, cuma copy gitu, langsung tinggal di copy paste di halaman atau kelas dari Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian kita simpan, gitu. Ini simpan dan tampilkan. Ini continue saja. Nah, ini kalau Ibu klik di sini, maka ada hampirnya, ada gambarnya, kemudian ini ada videonya, seperti itu. Ini adalah page, gitu, Bapak Ibu, ini page. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya mengajarnya ternyata menggunakan Zoom misalnya, dan Zoom-nya mau di-share juga di sini. Itu juga biasanya kalau saya menggunakan yang tadi adalah resource-nya adalah URL. Jadi misalnya adalah saya biasanya akan share tautan Zoom misalnya. Tautan Zoom. Maka eksternal URL-nya tinggal klik tadi ya. Kalau di Zoom itu kalau nggak salah ada eksternal ininya. Ada meeting infonya ini, ada copy nanti. Saya taruh di sini. Nah, seperti ini. Kemudian tampilkan join Zoom sekarang. Simpan. Settingan yang lain nggak perlu Bapak Ibu lihat ya. Ini mau saya mudah gitu, dilautin aja juga sudah jalan. Nah ini sudah ada tautan Zoom. Nah kalau Ibu klik di sini nanti mahasiswanya bisa klik langsung untuk link source gitu. Jadi kalau saya klik harusnya langsung ke Zoom-nya sebetulnya. Oke, itu untuk yang berarti sudah ya, setting presentasi sudah, menambahkan file atau slide sudah, audio atau YouTube juga sudah, page juga sudah, link juga sudah. Tinggal dua, yang terakhir adalah setting penyelesaian aktivitas dan restricted access. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kalau misalnya ingin membuat suatu aktivitas yang dia ada syarat bahwa hanya bisa diakses oleh pada jam tertentu atau kapanpun bisa, ya seperti ini. Saya contohkan misalnya saya akan bikin sebuah kuis gitu nih. Ini sebenarnya materi kuis nanti ada sendiri, cuma ini hanya contoh saja. Kuis satu gitu. Ya, kuis. Nah,
benar. Wis G. Saya seperti ini. Tinggal simpan saja gitu ya. Nah, kalau misalnya kuis ini hanya ingin diakses pada jam tertentu atau oleh siapa oleh seseorang gitu, itu bisa kalau nggak salah. Seseorangnya mungkin ini saya belum pernah mencoba, tapi kalau jam tertentu itu bisa. Jadi ada settingan yang namanya adalah restricted access. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah, hampir di semua aktivitas atau mungkin di atau resource itu punya restricted access. Ini semuanya punya restricted access. Jadi misalnya hanya bisa diakses oleh, nah ini ada settingannya. Kalau nggak salah juga nanti ada yang nanti Pak Mulki atau Pak Eko juga akan menjelaskan lebih detail. Tapi di sini saya akan menunjukkan sedikit gitu ya. Ada aktivitas competition, ada date, ada grade, ada user profile, ada recent preset. Ini kalau Bapak Ibu misalnya ada yang remedi dan mahasiswa remedinya eh, hanya hanya beberapa mahasiswa gitu misalnya, itu bisa pakai yang user profile. Nanti bisa pilih siapa gitu misalnya. Yang namanya siapa, yang NIM-nya siapa. NIM itu kalau nggak salah nanti ini mungkin Pak Eko atau Mas Mulki apa Pak Mulki mungkin gitu. Kalau nggak salah ID number. Jadi coba sebentar saya ini lihatkan simpan dulu. Oh, harus equal ya. Jadi namanya misalnya H1A008052. Ini saya ini. Simpan dulu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, kembali lagi. Nah, di partisipan ya. Nah, ini ID number itu udah NIM. Saya coba contohkan kelas saya itu nih, kelas yang saya misalnya ada linier, nah ini ada partisipan. Nah, ID number itu udah NIM. Jadi Bapak Ibu ingin bikin ujian remedi buat mahasiswa tertentu misalnya. Ini bisa dibikin seperti ini. Hanya mahasiswa tertentu yang bisa akses. Itu bisa. Ya seperti itu. Kemudian saya belum pernah mencoba karena biasanya mahasiswanya rombongan kalau mau mau remedi. Seperti itu. Oke. Itu untuk yang tadi. Nah, kita kembali lagi ke setting ya. Ke bawah. Itu yang restricted access. Nah, ini. Jadi siswa harus yang sesuai dengan polanya. Jadi ID number-nya adalah misalnya NIM-nya ini gitu. Ini bisa NIM siapa saja. Kalau kita ingin hapus tinggal klik saja di sini. Kalau misalnya dikasih restriction, misalnya tanggalnya misalnya. Jadi bisa di set bahwa ini hanya bisa diakses dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu bisa seperti itu. Ini dari sampai berapa. Gitu. Ini juga bisa. Jam dan tanggal bisa Bapak Ibu setting setting sendiri nih. Jadi misalnya gini, jadi apa namanya, Bapak Ibu misalnya bikin kuis, kemudian hanya ingin diakses pada tanggal berapa dan jam berapa gitu, itu bisa pakai seperti ini. Dan ini settingannya juga biasanya harus tepat nih, gitu. Karena kadang-kadang kalau kita salah gitu, misalnya tanggal N-nya itu adalah lebih jauh ketimbang tanggal ini nggak bakal mau ini Bapak Ibu. Kita simpan, nanti muncul oh ini mau, biasanya nggak mau dia. Nah, ada beberapa yang tidak ini nih. Nah, ini kan seharusnya tidak tidak bisa nih. Jadi dia bukanya 31. Oh, kalau ini mah bisa karena dia buka tanggal 31 tapi N-nya nggak akan ketemu gitu N-nya. Seperti itu. Tapi biar biar tidak membingungkan ya, pastikan tanggal darinya tanggalnya kapan sampai akhirnya kapan itu juga harus sesuai. Seperti itu. Itu untuk restricted access. Jadi ini banyak Bapak Ibu bisa mencoba banyak ini dan kebetulan ini tidak bisa pakai or nih. Maksudnya memenuhi satu syarat, kemudian syarat lain terpenuhi itu nggak bisa. Jadi harus memenuhi semua syarat pakai N. Jadi kalau Bapak Ibu bisa pakai tanggal, kemudian pakai NIM, kemudian nanti pakai active documentation misalnya, ini harus semuanya terpenuhi. Gitu, seperti itu. Jadi tidak pakai orang. Ini mungkin orang yang ini nggak begini. Tidak, jadi kondisinya harus semuanya terpenuhi gitu. Kalau nggak kondisi tidak terpenuhi, dia nggak akan bisa akses sebenarnya seperti itu. Nah, kalau restricted akses ini berarti dia nggak akan bisa diklik apa namanya ininya. Misalnya seperti ini. Tanggal 29 maka dia ini hanya bisa diakses tanggal 30 misalnya. Satu, kita simpan. Maka nanti kuisnya, nah ini untuk memastikan bahwa si mahasiswanya bisa apa nggak akses gitu. Nah ini dia muncul di sini. Kita kembali masuk ke ganti role sebagai student. Nah, dia nggak akan bisa diakses. Dan dia akan muncul hanya tersimpan atau sorry, hanya available pada tanggal 30 Januari. Seperti itu. Seperti itu. Setting. Kemudian untuk activation
activity completion. Nah, tadi yang untuk reset akses sampun nggih. Nah, berarti berikutnya adalah activity completion. Jadi untuk activity completion ini adalah si siswa itu bisa set bahwa saya sudah mengakses materi itu gitu, seperti itu. Jadi di sini student can manually mark activity as complete. Jadi kalau misalnya ini ada 3 pilihan, tidak ada indikasi, siswa bisa manual atau tunjukkan aktivitas ini sebagai akan selesai ketika dia memenuhi kondisi tertentu misalnya. Ini bisa. Nah, biasanya sih kalau Bapak Ibu ingin setting ini nih cukup ya, cukup banyak. Nih, misalnya di sana kalau Bapak Ibu nggak pakai jadi nggak bisa disyarat untuk mengikuti apa misalnya, maka ya cukup klik do not indicate sebagai computation. Nah, kalau misalnya ini menjadi bahwa dia bisa manual, kita klik ini. Ini mungkin biar ada contohnya, berarti kita pakai ini aja. Sebentar. Oke, data hadir. Nah, di sini saya bikin session baru nih. Misalnya jam 10 sampai jam normal aja. Nggak apa-apa. Kita add. Ya, seperti ini. Oke, kemudian, nah ini Bapak Ibu, nah jadi semua aktivitas itu memiliki trusted access dan active computation. Nah, aktif ini sudah ada, ini karena sudah ada yang ini, sudah ada yang komplit ya. Ini kita anggap aja. Nah, di sini ada pilihan kalau tidak menjadi syarat ya klik ini gitu ya, tidak do not indicate. Kemudian kalau misalnya menjadi syarat bisa set manual ya maka mahasiswa akan set manual. Jadi kalau misalnya dia sudah absen maka dia akan muncul tanda centang centang di pojoknya kalau nggak salah. Kemudian kalau di sini bagi kita pilih adalah show activity as complete, maka dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya si student ini memenuhi syarat nilai tertentu misalnya. Ini juga ada atau dia memenuhi syarat passing grade-nya. Ini nanti materi ini sebenarnya akan disampaikan lebih detail nanti setelah saya sebetulnya. Tapi ini untuk activity completion dan reset access itu Bapak Ibu bisa setting sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dari Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, saya kira untuk apa namanya materi di sesi kedua ini sudah sudah semua apa namanya tersampaikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bertanya atau ingin apa namanya mengkomentari, bisa silahkan. Ya, atau mungkin terlalu cepat itu misalnya, ya nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan lagi misalnya seperti itu. Monggo. Ya, ada yang tanya nih saya. Enggak ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau ada yang perlu diulangi, silakan disampaikan. Saya yang itu belum ada, Bu. Ini Bu Wiwik nih, belum ada. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat tutorial Eldiru itu sebetulnya ada apa ya P3M itu mempunyai YouTube-nya sebenarnya. Ini yang Pak Anca ini. Nanti mungkin saya akan tempel di Eldiru tadi yang kelas tadi. Ini videonya Pak Anca ini. Sekalian nonton yang desain pembelajaran. Ini Pak Anca kalau nggak salah yang ini suaranya beliau. Jadi kalau Bapak Ibu apa namanya di YouTube gitu nih mencari kata kuncinya, key-nya Eldiru misalnya, nanti akan muncul ini Eldiru e-learning unsur, diklik saja. Nah di sini ada beberapa video tutorial ini, bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau misalnya eh saya mau lihat lagi videonya tadi sampai mana gitu ya. Ini juga kalau tidak salah kegiatan-kegiatan dari LP3M juga ada di sini. Kalau tidak salah sudah ada playlistnya. Ini tutorial Eldiru kebetulan sudah dijadikan satu. Cuma memang beberapa ada yang tidak ini. Assalamualaikum Ada yang mungkin kurang rapi atau apa nanti mungkin diperbaiki lagi. Saya juga ada yang pernah ngisi pernah ngupload juga kalau tidak salah. Misalnya di sini ada tutorial yang upload materi di With DataCamp, you don't need to download Python to learn Python. You can learn right in your browser with Ya ini dan ini kebetulan juga nggak ada suaranya dan tampilan juga agak berbeda nih. Ini mungkin harus diperbaiki lagi nanti videonya. Ya, kemudian juga ini juga ada video yang misalnya menambahkan materi berupa video juga sudah ada di sini sebetulnya. Kalau Bapak Ibu ingin mencari di sini sudah ada beberapa ini. Bisa ada kuis secara manual. Saya juga baru ini banyak beberapa di sini. Atau assignment itu juga sudah ada. Misalnya membuat kelompok atau grup atau membuat forum misalnya.
Dan beberapa tutorial-tutorial lain yang biasanya nanti sering atau menjadi kebutuhan kalau Bapak Ibu ingin membuat suatu materi gitu ya di LDR itu sudah ada berapa. Kalau misalnya tidak ada dicari di sini mungkin bisa bertanya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan silakan. Mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat. Ya, cukup banyak. Jadi kalau misalnya saya bikin materi itu bisa bisa banyak slide jadi nggak selesai. Jadi lebih baik saya langsung tutorialkan saja di sini. Nah, kalau misalnya ingin mengulang ya di sini juga sudah ada tutorial videonya. Mungkin yang beberapa seperti upload materi berupa slide, menambahkan materi berupa video ini sudah ada di sini. Mungkin yang belum itu adalah setting seperti computation activity, kemudian restrict access itu juga sebenarnya belum ada di sini. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan video di YouTube ini bisa menjadi ya bahasanya sangu gitu. Buat misalnya ingin mempersiapkan materi nanti di semester genap nanti. Seperti itu. Atau materinya sudah atau penjelasannya sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Ini saya sudah kelewatan belumnya yang judul saya sebenarnya. Ada yang raise hand itu, Hah? Mas Tohab. Oh, nggih. Ada yang raise Silakan. hand. Oh ya. Monggo. Silakan. Maaf, silakan. Oh, nggih. Ya, terima kasih Pak Saiful atas Oke. kesempatan yang bertanya. Izin Pak bertanya mengenai ini topiknya setting presensi dan pengisian materi. Jadi semester baru semester lalu walaupun apa ini settingnya udah setting banyak sih Pak. Juga udah belajar banyak juga mengenai LDU. Cuma ini saya ingin bertanya mengenai ini ya pengalaman sebelumnya. Ini kan semester yang lalu itu semester lalu atau semester inilah kan karena belum genap ya. Ini untuk presensi ya. Sekarang mahasiswa itu bagaimana umumnya kita menyikapi ya karena tiap dosen pasti beda ya. Mengenai mahasiswa yang lupa ini mengisi presensi begitu Pak. Setelah biasanya kan kalau ketika mereka lupa biasanya kita akan buka atau ubah sesi begitu Pak untuk membuat absen baru gitu. Sebetulnya di unsur ini apakah ada aturan kita harus buat sesi baru Pak atau dosen punya kebijakan masing-masing seperti itu Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Dan untuk kalau saya rasa untuk pengisian materi sama yang itu memasukkan URL kita juga udah pernah diajari oleh wakil dekan akademik di fakultas Pak. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Top. Kalau itu sepertinya nanti mungkin kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi nggih Pak Anca, Pak Eko dan Pak Mulki. Kalau saya sih biasanya dikembalikan ke dosennya seperti itu. Jadi kalau kalau saya biasanya akan ngecek untuk memastikan bahwa si mahasiswanya itu betul-betul hadir atau tidak. Kalau misalnya dihadir, ya baiklah nanti kita lihat bahwa oh ternyata mahasiswanya memang memang tidak hadir atau maksudnya hadir tapi memang kelupaan karena mungkin ada satu dan lain hal, ya sudah kita setkan absennya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin punya prinsip sendiri gitu misalnya atau punya referensi sendiri, ya kalau dia nggak mengisi data hadir ya sudah salah dia sendiri ya nggak apa-apa nggak masalah. Kalau saya seperti itu, saya seperti itu. Ya kembali lagi kalau saya sih biasanya sering kadang-kadang mahasiswanya malah WA gitu, Pak saya lupa absen Pak gitu. Akhirnya biasanya saya kumpulkan di akhir atau kalau ada pertemuan kuliah misalnya luring itu saya tanyain, Mas kenapa nggak absen lupa Pak ya, ya sudah namanya apa namanya siapa namanya berapa gitu saya isikan gitu biasanya seperti itu kalau saya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap ini mahasiswanya misalnya kalau mungkin pertemuan kedua oke gitu ya baik masih masih oke lah. Tapi kalau dia seperti itu di setiap pertemuan ya itu berarti memang mahasiswanya yang error berarti bermasalah. Kalau saya sih kalau udah lebih dari satu atau dua kali ya sudah silahkan monggo Anda gitu.
karena kan sebetulnya perkuliahan itu kan waktu cukup panjang gitu kan, maksudnya walaupun hanya 2 SKS atau 3 SKS pun juga harusnya cukup cukup buat dia untuk ngisi daftar hadir seperti itu. Maka malah biasanya kalau saya kadang-kadang kalau dimulai kuliahnya ya saya sampaikan bahwa Mas, Mbak, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir biar nggak kelupaan. Karena kan jamnya nanti terbatas. Ya kalau sudah menjelang akhir-akhir kan takutnya antara mungkin tiba-tiba internetnya mati atau apa, ya di mahasiswanya keteteran sendiri. Kalau saya biasanya sih menyampaikan bahwa jangan lupa absen di awal-awal biasanya seperti sebelum sebelum mulai perkuliahan ya, seperti itu. Nah, kalau pertanyaan tadi Pak Tohab ya saya sih biasanya kembalikan lagi ke dosennya masing-masing. Kalau misalnya mau eh, apa bahasanya ya saklek gitu ya, maksudnya ya udah gitu. Kalau nggak ngisi ya sudah silakan gitu. Ya sudah nggak masalah gitu. Dan itu bisa menjadi bahan buat apa namanya ya bahan bahan buat apa ya mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa juga menyepelekan kadang-kadang seperti itu. Saya sering sering sekali. Ya banyak hampir di beberapa mata kuliah yang saya ampu juga seperti itu. Bahkan apa ya apa saya lupa absennya tuh sudah mau UAS. Ya itu sering kejadian kayak gitu. Seperti itu Pak Toh. Itu sih mungkin yang bisa saya jawab gitu. Coba Pak Saiful sedikit tambahan tadi kok ada saya salah atau ada miss kayaknya. Ini Ya. tadi kok lupa tapi kok kemudian membuat sesi baru. Oh Nah, ya. itu jangan sampai gitu nih Bapak untuk kita membuat sesi baru itu Pak nggih. Jadi kita itu sebagai dosen itu bisa mengedit menambahkan. Jadi jangan jangan kita membuat sesi baru. Kalau sesi baru kan berarti nanti semua Absen lagi. mahasiswa nanti ada Absen yang lagi. tidak absen nanti jadi absen gitu ya. Hmm. Jadi tidak malah jadi tidak absen. Coba Pak ini ditunjukkan cara mengedit ini kehadiran gitu ya. Jadi kita tidak membuat sesi baru ya Bapak Ibu. Kalau ada mahasiswa yang lupa kemudian kita cek ternyata dia memang hadir tapi kemudian kita pengen memasukkan dia, mengubah datanya dia itu dengan kita melakukan pengeditan. Jadi bukan membuat sesi baru. Coba Pak, tolong ditunjukkan ya. Oke, baik. Oh iya, tadi contoh kayaknya saya hapus ya. Saya hapus pindah lagi. Nah, kalau misalnya ini kelas yang kebetulan kelas yang kemarin nih, ya, kelas yang saat ini ya, karena semester ganjil. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin merubah atau ada mahasiswa yang dia minta bahwa Pak saya hadir gitu. Nah, yang dirubah Bapak Ibu bisa mengupdate di bagian sininya. Karena itu adalah hadir, itu ada izin sakit kalau atau adalah ya absen emang nggak hadir gitu nih. Nah, misalnya di sini ada Muhammad Rifan Hafiz misalnya. Ini kan tidak mengisi nih. Ya, ini cukup klik di sini hadir misalnya kalau dia emang hadir ya. Atau izin misalnya. Kalau karena ada mahasiswa yang juga mungkin ada kegiatan yang dilaksanakan di jam kuliah seperti itu. Ini cukup banyak. Nah, kalau ini kosong sini saya set dia boleh absen gitu, gitu tidak hadir. Bisa lagi nggak ya? Nah, misalnya di sini tidak hadir, misalnya saya klik di sini, ya saya tinggal simpan attendance-nya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, jangan hapus sesinya gitu, gitu, jangan hapus ininya. Tapi tadi buat contoh aja kalau misalnya Bapak Ibu mau menghapus, misalnya ngeting awal-awal kok salah ya ini bisa dihapus. Tapi kalau sudah ada yang absen ya jangan dihapus. Karena kalau misalnya kan ada tandanya kalau sudah seperti ini berarti sudah ada mahasiswa yang absen. Atau Bapak Ibu juga ini biasanya juga mungkin menjadi ini ya, apa, kebiasaan kalau Bapak Ibu juga kan muncul di sini gitu. Ya diklik aja punya Bapak Ibu gitu. Ini saya kan saya absen ini saya absen di sini saya klik saya hadir gitu ya. Ya diklik saja disimpan atau misalnya saya izin nggak bisa masuk ya tinggal saya izin saya simpan di sini. Nah seperti ini. Ya nanti saya izin. Jadi ini bisa dirubah. Nah di sini ada tandanya kalau save recorded berarti si mahasiswanya yang melakukan recording. Kalau di sini saya melakukan saya sendiri gitu. Nah ini kalau ini nanti saya yang merubah kalau dia kosong. Nah, ini untuk save attendance. Ini Pak Eko maksudnya Pak Eko. Iya, kelewatan tadi. Ya demikian Pak. Jadi tidak Ya, membuat sesi baru. tidak mau sesi baru, nggih. Nah, tidak mau sesi baru. Kalau sudah ada ya nggak usah bikin lagi. Nah, ini lebih lebih mudah. Dan ini sebetulnya ya tadi ya ini kalau bisa ngisi data hadir juga di sini biar hadir, memang hadir gitu ya. Memang hadir.
Ini biar agak rajin. Oke. Monggo silakan ada lagi yang ingin bertanya. Ya, ini embed juga. Ini bentuknya embed juga kebetulan pakai Google Slide ya. Google Slide ini juga bisa. Ini kalau ini bentuknya adalah label kalau nggak salah. Ini label. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, ini betul-betul dasar ya, betul-betul dasar. Jadi kalau mau bikin kelas minimalis itu ya cukup bisa langsung bisa buat kuliah. Nah, seperti itu. Nah, tadi mana ya? Oh, bisa lupa di umum kalau misalnya. Oke. Apa ini? Nih. Ada yang tanyakan lagi, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bertanya. Sudah cukup? Cukup, cukup alhamdulillah. Nah, ini tampilan yang ini ada tampilan yang kalau dilihat dari siswa nih. Jadi yang munculnya seperti ini. Langsung download. Submit attendance misalnya. Saya izin tugas. Ada. Maka nanti kalau di bagian ininya harus ada listnya. Ups. Jadi dia tidak otomatis menyimpan sih. Ya kalau karena sebagai teacher tidak muncul. Ya, walaupun saya harus di sini. Oke, okay. Cukup. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Itu atau apa deh ya? Baik, pertanyaan Bapak Ibu. Ya, Ini Pak. sambil dicoba nggak ya? Harusnya sambil dicoba gitu. Harus coba ya Pak? Oke, harusnya. Dari rumah masing-masing, dari komputer masing-masing. Ini masih harusnya masih mudah ya. Masih yang paling dasar, yang paling dasar. Kalau paling dasar mudah nyobanya gitu. Mudah nyobanya gitu. Ya tadi ini hanya beberapa ya tambahan tadi beberapa misalnya edit mode, kemudian rubah switch role, kemudian bahasa dan lain-lain. Cara menambahnya ada pertanyaan di chat. Cara menambahkan jurnal jadwal, kodenya belum Oh, dibahas. iya, nanti saya share di kelasnya. Ya, Pak. Dan tadi ya Panca yang kode ininya, kode Iya. ya, nanti saya. Yang punya Panca juga kayaknya rapi tuh. Lebih rapi daripada saya. Yang ini. Nanti ini. Ya, tambahkan dulu. Sambil Pak, ditambahkan metodenya. Ini kan luring di kelas apa online gitu kan. Iya. Terus Iya, online kalau online pakai apa? iya. Oh iya. Jadi ini mungkin biar memudahkan gitu ya. Tampilannya bagus gitu. Rapi. Jadi Pak, saya akan tambahkan. Ini bentuknya ini soal HTML. Metode nanti bisa ditambahkan ini online, luring, kemudian koma, OBE gitu, atau PJL, CBL, PJBL gitu. Atau presensi atau presentasi gitu kan. Oke, bisa seperti itu Pak. Ups, baik, sudah. Oh, sudah ada isinya. Mulai dulu bikin tambahan source file. Let's maaf. Ini kayaknya mungkin sudah cukup Pak Anca, kayaknya tidak ada yang bertanya. Nanti yang belum ada saya tempel di Eldiru. Oke, baik. Terima kasih Pak Sebel sudah memaparkan materi